Kasih Tuhan mengubah semuanya. Di China seseorang membaca satu surat kabar, The Liberty Times, surat kabar berbahasa Mandarin. Ada satu cerita di kolom cerita, ada satu cerita yang menarik tentang seorang gadis yang sangat tomboy. Saudara tahu tomboy? Laki-laki banget, ya. Nggak suka pakai rok, nggak suka pakai baju perempuan, rambut dicukur pendek, saudara, cepak malah. Terus tidak suka warna pink. Pokoknya laki-laki banget. Kalau jalan tidak mirip perempuan. Hobinya apa? Hobinya balap motor, saudara. Main bola. Perempuan. Apalagi hobinya? Bertinju. Tiba-tiba dia berubah jadi feminim banget. Sekarang dia pakai sepatu hak tinggi, pakai rok, handphonenya Hello Kitty. Pokoknya perempuan sekali. Kenapa dia berubah? Maka di headline itu, aku berubah karena dia. Satu hari dia menemukan, bertemu dengan seorang pemuda, dan karena dia sangat mencintai pemuda itu, maka dia mengubah dirinya. Karena saya mencintai Tuhan, maka saya harus berubah. Karena kita mencintai Tuhan, kita harus berubah. Katakan amin. Jadi kita berubah karena bukan karena kita ingin berubah, tapi kita berubah karena kita mencintai Tuhan. Seorang hamba Tuhan berkata, kita dipilih Tuhan bukan karena kita baik, tapi ketika kita berhubungan dengan Tuhan, Tuhan membuat kita jadi baik. Karena Tuhan mencintai kita, maka Tuhan mengubah hidup kita. Dari orang berdosa menjadi orang benar. Dari orang yang harus dihukum menjadi orang yang merdeka. Dari seorang hamba, bangsa Israel adalah hamba. Di luar sana ada banyak yang berkata kepada Tuhan, hamba. Tapi kita bukan lagi hamba, kita adalah sahabat. Bahkan kita bukan sahabat, tetapi kita adalah anak-anak Allah yang akan mewarisi kerajaan sorga. Jadi status kita diubah oleh Allah karena kasih. Jadi kasih mengubah hidup kita. Nah, kita juga karena mengasihi Allah, hidup kita harus berubah. Yang tadinya tidak suka mengampuni, sekarang kita bisa mengampuni. Yang tadinya karakter kita buruk, sekarang menjadi baik. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan. Jadi kasih Tuhan mengubah semuanya. Tuhan mengubah kita menjadi orang benar, kita mengubah diri menjadi orang baik. Pergaulan adalah pembentuk karakter yang utama. Suatu hari Billy Graham datang ke seorang artis terkenal, namanya Marilyn Monroe. Marilyn Monroe itu sangat terkenal di seluruh dunia. Billy Graham datang. Saudara tahu Billy Graham itu hamba Tuhan yang diurapi. Presiden Amerika saja datang kepada Billy Graham untuk didoakan. Nah, sekarang Billy Graham datang kepada seorang artis, Marilyn Monroe. Engkau harus mengenal Tuhan. Engkau harus jadi hamba Tuhan. Engkau harus terima Tuhan. Lalu Marilyn Monroe menjawab, saya tidak butuh Tuhanmu. Dan dia, saudara, mati, bunuh diri. Tidak berapa lama kemudian. John Lennon juga sama. Dia begitu populer. Di Indonesia, beberapa grup band bahkan mirip-mirip The Beatles. Ya, bikin lagunya mirip The Beatles. Kemana saja John Lennon dan The Beatles pergi, ribuan orang selalu menyambut, histeris. Suatu hari The Beatles berkata, John Lennon berkata, kami lebih terkenal dari Tuhan. Satu hari nanti nama Tuhan akan tenggelam, The Beatles akan naik. Buktinya The Beatles sudah mati, Tuhan tetap hidup. Katakan amin. Dan apa yang terjadi? John Lennon ditembak oleh penggemarnya sendiri. Apakah itu perbuatan Tuhan? Tidak. Marilyn Monroe dan John Lennon ketika dia menghina Tuhan,
ketika dia merendahkan Tuhan, dia sedang keluar dari Tuhan. Mereka orang-orang Kristen, tapi mereka sedang memisahkan diri dari Tuhan. Mereka split, menjauhkan diri dari Tuhan. Saudara tahu, di luar Tuhan, itu yang ada adalah kutuk. Banyak paranormal berkata orang Kristen tidak bisa diteluh, tidak bisa diguna-guna. Ada yang menjaga. Selama kita ada dalam Tuhan, kutuk tidak mempan atas hidup kita. Tetapi mereka keluar. Nah, ketika mereka keluar dari hadirat Tuhan, maka di sana mereka masuk ke area kuasa setan. Alkitab berkata, hati-hati, setan itu seperti singa yang menanti. Selama kita bersama Tuhan, singa itu tidak berdaya. Tetapi ketika kita memisahkan diri dari Tuhan, maka singa itu menerkam, menguasai kita, menghancurkan kita, membinasakan kita. Alkitab berkata, setan itu pembunuh. Dia membunuh jiwa, dia membunuh kehidupan, dia membunuh nyawa. Jadi dia menantikan orang-orang untuk menghujat Tuhan, menantikan orang-orang untuk memisahkan diri dari Tuhan. Ketika ini terjadi, maka ini menjadi makanan setan. Jadi John Lennon, Marilyn Monroe itu bukan dibunuh oleh Tuhan, tidak. Tapi mereka keluar dari hadirat Tuhan, dan kuasa setan menghancurkan hidup mereka. Kalau setiap hari kita bergaul dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau setiap hari kita bergaul dengan anak-anak Tuhan, kita bicara ngobrol tentang firman Tuhan, tentang keajaiban Tuhan, maka akan seperti itulah hidup kita. Jadi di mana kita bergaul, disitulah karakter kita dibentuk.